Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Agustina dari kelas 10-8. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perairan darat. Perairan darat meliputi air tanah dan sungai. Apa sih air tanah itu? Air tanah adalah air yang berada di antara ruang antar batuan atau celah-celah batuan di bawah permukaan bumi. Air tanah terbentuk dari air hujan yang meresap ke dalam tanah, kemudian terkumpul pada suatu lapisan yang tidak tembus oleh air. Lapisan yang mudah dilalui oleh air disebut lapisan permeabel. Lapisan tersebut umumnya berupa pasir atau kerikil. Adapun lapisan yang sulit dilalui air tanah disebut lapisan impermeabel. Lapisan tersebut umumnya tersusun dari lapisan lempung atau geluh. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah yaitu jenis tanah, kondisi tanah, topografi, vegetasi, curah hujan, dan penggunaan lahan. Berdasarkan kedalaman air tanah dibagi menjadi dua, air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal biasanya berada pada kedalaman kurang dari 50 meter di bawah permukaan tanah. Kualitas air tanah dangkal sangat bervariasi. Kualitasnya dipengaruhi oleh sumber pencemar di permukaan. Air tanah dangkal rentan terhadap kontaminasi dari aktivitas manusia seperti limbah pertanian, industri, dan rumah tangga. Air tanah dangkal banyak dimanfaatkan masyarakat melalui penggunaan sumur dangkal. Air dari sumur dangkal banyak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi, dan ternak. Air tanah dalam berada pada kedalaman lebih dari 50 meter. Pada beberapa tempat, air tanah dalam baru ditemukan pada kedalaman ratusan meter di bawah permukaan tanah. Pengisian air tanah dalam lebih lambat dan berasal dari infiltrasi air yang meresap melalui lapisan tanah dan batuan yang lebih dalam. Seringkali pengisiannya memerlukan waktu hingga puluhan tahun. Adapun permasalahan air tanah. 1. Penurunan muka air tanah. Penurunan muka air tanah terjadi akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya amblesan tanah. 2. Pencemaran air tanah. Limbah rumah tangga yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari air tanah dengan bakteri, virus, dan zat kimia berbahaya. Limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat mencemari air tanah dan membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Selanjutnya, sungai. Apa sih pengertian sungai itu? Sungai merupakan tubuh perairan yang mempunyai aliran dengan sumber airnya yang berasal dari air hujan, gletser, maupun mata air. Sungai mengalir dari wilayah pegunungan hingga bermuara di laut. Adapun jenis-jenis sungai berdasarkan sumber airnya. 1. Sungai mata air yang bersumber airnya berasal dari mata air atau sumber air bawah tanah. 2. Sungai hujan yang sumber airnya berasal dari air hujan. 3. Sungai gletser yang sumber airnya berasal dari lelehan salju dan es dari gletser. 4. Sungai campuran yang sumber airnya berasal dari kombinasi air hujan, lelehan salju, es, dan mata air. Berdasarkan arah alirannya. A. Sungai konsekuen. Sungai yang arah alirannya mengikuti kemiringan alami atau topografi asli daerah tersebut. B. Sungai subsekuen. Sungai yang arah alirannya mengikuti arah lembah yang terbentuk oleh erosi. C. Sungai resekuen. Sungai yang arah alirannya searah dengan sungai konsekuen pada lapisan yang berbeda. Sungai ini terbentuk setelah proses erosi atau perubahan geologis. D. Sungai obsekuen. Sungai yang arah alirannya berlawanan dengan arah kemiringan asli. E. Sungai anteseden. Sungai yang arah alirannya tetap mempertahankan arahnya meskipun terjadi perubahan struktur geologi seperti pengangkatan. Berdasarkan volume debitnya. A. Sungai permanen atau perennial. Sungai yang memiliki debit air relatif konstan sepanjang tahun. Contoh Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, dan Sungai Barito. B. Sungai periodik seasonal. Sungai yang memiliki debit air berfluktuasi sepanjang tahun. Aliran air tinggi di musim hujan dan rendah di musim kemarau.
Sumber airnya berasal dari curah hujan. Contoh, Sungai Bengawan Solo, Sungai Berantas, dan Sungai Citarum. C. Sungai episodik atau intermittent. Sungai yang memiliki debit air sangat berfluktuasi dan hanya mengalir pada saat hujan lebat. Aliran air kering di sebagian besar waktu, terutama di musim kemarau. Sumber airnya berasal dari air hujan lebat. Contoh, Sungai Musi, Sungai Ogan, dan Sungai Komering. D. Sungai ephemeral atau temporari. Sungai yang memiliki debit air sangat kecil dan hanya mengalir sebentar setelah hujan lebat. Aliran airnya cepat kering dan hanya terlihat di daerah aliran sungai bagian hulu. Contohnya sungai di daerah Kars. Pola aliran sungai. Pola aliran sungai adalah bentuk atau jalur sungai dan anak sungai dalam suatu wilayah. Pola aliran sungai dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. 1. Topografi. Bentuk dan kemiringan permukaan tanah sangat memengaruhi arah dan pola aliran sungai. Lereng yang curam cenderung membentuk aliran paralel, sedangkan daerah datar mendukung pola detrit. 2. Geologi. Struktur batuan, jenis tanah, dan adanya patahan atau lipatan sangat menentukan pola aliran sungai. Batuan yang keras dan tanah erosi cenderung membentuk pola tertentu seperti rektangular atau trellis. 3. Iklim. Curah hujan dan intensitasnya memengaruhi pembentukan aliran sungai. Daerah dengan curah hujan tinggi memungkinkan terbentuknya pola aliran yang lebih kompleks dan bercabang. 4. Aktivitas tektonik. Fenomena seperti gempa bumi dan pergerakan lempeng dapat mengubah arah aliran sungai dan membentuk pola-pola baru. 5. Aktivitas manusia. Kegiatan manusia seperti pembangunan, bendungan, kanal, dan perubahan penggunaan lahan dapat mengubah pola aliran sungai alami. Pola aliran dikelompokkan menjadi 1. Detritik. Pola aliran yang menyerupai cabang-cabang pohon atau akar. Pola aliran ini memiliki banyak anak sungai yang mengalir ke arah sungai utama. 2. Trellis. Pola aliran sungai utama diikuti oleh anak-anak sungai yang mengalir hampir tegak lurus ke arah sungai utama. 3. Radial. Pola aliran sungai menyebar keluar dari satu titik pusat seperti puncak gunung atau bukit vulkanik. Aliran air bergerak keluar secara radial dari pusat yang lebih tinggi. 4. Rektangular. Pola aliran yang membentuk sudut-sudut hampir 90 derajat. Aliran sungai ini mengikuti jalur patahan atau retakan dalam batuan. 5. Anular. Pola aliran sungai yang membentuk lingkaran atau cincin mengelilingi struktur geologi seperti kubah atau basin. Pola anular terbentuk di sekitar kubah atau basin yang memiliki struktur geologi melingkar.